Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, netizen, subscriber, pemerhati Padepokan Gaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik yang di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semuanya wilujeng, sehat walafiat, amin. Rezekinya barokah, diberi kemudahan semua atas segala urusannya, amin. Allahumma amin. Termasuk yang jomblo, mudah-mudahan saya dipertemukan pasangan hidupnya yang baik menurut Allah. Amin. Yang sedang punya masalah dengan rezeki, mudah-mudahan dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan baik dan nyata, dapat dimanfaat dunia ini dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang masih ibadah, mudah-mudahan diberi kekuatan energi positif untuk beribadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Siti, selamat malam. Kok malam? Ketemu lagi. Sehat Mas Siti? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berkah banyak orang nyimak konten-konten, banyak orang yang mau belajar dan diarahkan ke masih dekat dengan mereka, dengan harapan bisa istiqomah dan saling menguatkan. Bukan berarti Padepokan Gaul menolak, bukan. Ya, karena ini memang arahan dari atas sana, biar semua itu pada jalur masing-masing. Bagi rekan-rekan yang mau belajar, yang kemarin mau ke sini, silakan laksanakan arahan daripada rekan-rekan kami yang Anda temui di sekitar Anda. Pemirsa, kali ini kembali saya mohon izin untuk melelang buana ke alam angkasa sana. Dari kecil, ketika kita masih sekolah, Mas Titis, kita pernah mendengar suatu narasi bahwa ada manusia sampai ke bulan. Nah, ke bulan. Jadi seperti akal saya yang sangat minim ini, di dunia ini ada namanya planet tata surya. Di situ ada bulan, ada bintang, ada matahari. Subhanallah, demikian kuasanya Allah. Sehingga suatu ketika timbul narasi bahwa ada manusia yang pernah ke bulan. Itu yang terbentuk selama ini. Tapi pemirsa, saya pribadi pernah juga membaca artikel atau melihat suatu pencerahan dari seseorang, dan itu banyak, bahwa sebenarnya manusia belum sampai ke bulan dengan bukti-bukti yang mereka kuasai seperti itu, sehingga memberi narasi untuk mementahkan daripada ketika manusia yang mengaku ada pernah sampai ke bulan. Saran goib pun ketika yang buat konten masalah UFO, UFO yang buat konten itu yang hadir juga mengatakan belum ada pernah manusia ke bulan. Juga saya pernah mendengar langsung dari beliau bahwa sebenarnya memang manusia belum pernah ada sampai ke bulan. Jadi ini narasi pengetahuan alam manusia, mana yang benar wallahu a'lam. Untuk itu kali ini saya mohon izin menggali informasi dari sisi gaibnya. Sebenarnya bagaimana? Apakah betul ada manusia yang tinggal di bumi ini sampai menginjak bulan yang benar-benar bulan itu? Untuk itu pemirsa, mohon doakan, mudah-mudahan diberi kemudahan semua dan ada hikmah yang kita ambil sebagai manusia. Kali ini saya temani mediator saya Mas Titis yang sering bisa lihat seperti itu penampilannya, ada macam tersemangat. Semua insya Allah ada manfaatnya. Amin. Terbukti banyak di antara rekan-rekan yang mau belajar tentang apa yang dilaksanakan di sini, gitu loh. Ya, itu syukur nikmat hidayah namanya itu. Yang saya juga banyak kan? Banyak. Belajar. Diterima. Mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu dan diizinkan datang ke sini untuk bercerita mengenai apa yang kita maksudkan. Kalau pagi ya, Tis ya? Iya. Pagi hari saya tak mohon pada Allah, mudah-mudahan diizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, saya ingin tahu apa benar selama ini ada manusia yang di bumi ini
sempat menginjakkan atau datang ke bulan yang asli sana. Aku mohon ya Allah, di tangan betul-betul makhluk gaib yang asli dan tahu dan mau bercerita, sehingga masuk mediator ini yang asli, mudah-mudahan beritanya benar. Apabila ada penyusup atau mengaku mengganggu, aku mohon ya Allah, otomatis kita dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gaib yang tahu mengenai apakah benar selama ini manusia yang tinggal di bumi ini pernah menginjakkan kakinya datang ke bulan yang di sana. Bagi yang tahu dan diizinkan, aku mohon sudi hadir ke sini dan masuk mediator ini. Penyusup yang menyerupai dan mengganggu otomatis tidak bisa masuk dan diikat dan dilempar. Jadi yang masuk betul-betul yang diizinkan datang ke sini dan bercerita mengenai apa yang saya maksud tadi. Aku mohon hadir, hadir, hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan salam yang Anda ucapkan kembali pada kamu sendiri. Wallah. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya kurang sopan. Tidak apa-apa. Sebelum kita banyak bicara, bolehkah saya tahu siapa Anda sebenarnya golongan apa? Saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Tidak bohong. Tidak. Kalau bohong apa resikonya? Akan terpotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diminta tadi langsung wujud nyata, kun fayakun, Allah. Garansi sepenuhnya sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Silakan diletakkan bawah apa itu? Persenjataan. Taruh dulu. Insya Allah aman, kondusif. Terima kasih. Sebelum kita banyak bicara, bolehkah saya memberi suguhan pada Anda? Silakan. Silakan. Bismillah. Saya juga memohon izin Ya, untuk membersihkan sedikit silakan dulu. Monggo. dari gangguan yang mencoba mengganggu dari sekitar tempat ini. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Segala firman semua dengan yang penguasa, semua yang berusaha mengganggu dalam jasad ini atau dalam seorang, semua dibersihkan, diikatkan, dilempar semua, Sallallahu alaihi wasallam. dan semua efek-efek negatif yang timbul dalam jasad orang-orang yang ada di sini seluruhnya dirangkat jadi satu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Semuanya di tempatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih pala buat panjenengan. Huwallah. Terima kasih. Saya mohon ya Allah, suguhan yang paling dia suka hadir nyata kun fayakun. Huwallah. Terima kasih. Silakan dinikmati dulu. Terima kasih banyak. Iya, sebagai penghormatan saya boleh menemani minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah terasa nikmat. Alhamdulillah. Sampai golongan jin. Benar. Kalau boleh tahu berapa usianya? Usia saya sudah ada 10.000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Panggil Mbah lah begitu ya? Ya, Biar akrab panggil siapa ini Mbah? saya panggil saja dari sebutan saya, yaitu Purnama. Mbah Purnama. Mbah Purnama begitu ya? Iya, Dia ngasih nama siapa itu Mbah? saya sendiri. Di mana nama itu hanya sebagai sebuah panggilan. Oh, panggilan. Terus selama ini Mbah Purnama pernah masuk zat orang lain? Tidak. Terus pernah memberi sesuatu pada orang lain? Tidak sama Memberi kabar atau apa? Tidak sama sekali. Jadi bagaimana menurut panjenengan bisa masuk ke tubuh ini tadi?
proses saya hadir ke tempat ini dan masuk dalam jasad manusia ini, di mana sayalah asli penghuni dari bulan sebagai tempat hunian saya selama ini. Subhanallah. Dan di mana ada sebuah doa yang terucap, yang tersambung sampai ke langit. Dari doa itu yang kamu ucapkan, dari situlah ada beberapa golongan cahaya, yang dimana golongan cahaya tadi akhirnya memilih golongan kami yang diizinkan untuk hadir ke tempat ini. Subhanallah. Dan sebenarnya golongan cahaya pun berada di tempat yang kami tempati juga. Namun untuk masa sekarang ini belum waktunya, belum tiba saatnya diizinkan masuk dalam jasad seorang manusia. Oh begitu. Nggih, terima kasih Mbah Purnomo. Ada lagi ceritakan? Itu saja sedikit. Ya, jadi kami sebagai manusia hanya diizinkan perintah untuk berdoa pada Allah. Ya toh? Adapun seperti itu doanya, lah berarti bahkan golongan jin, gaib kan, kok boleh masuk ke ini, izin siapa tadi, Mbah? Ya, di mana dari doa yang Anda panjang, itu tersambung dengan izin dari beliau, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Oh, iya. Beliau sebagai raja di raja dari seluruh alam gaib. Di mana dari alam gaib itu terdiri dari beberapa alam yang tidak terlihat dari mata indera manusia, baik dari alam jin, alam siluman, alam iblis, bahkan alam malaikat, ataupun alam malakut dan alam jabarut. Subhanallah. Dan alam-alam lain yang dikuasai dari beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Oh gitu. Dan beliau sendiri menguasai dari segala alam tersebut. Tidak serta-merta menjadikan kesombongan di dalam dirinya. Namun itu hanya sebuah amanah yang diamanahkan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimandatkan kepada baginda Rasulullah yang akhirnya diturunkan kepada beliau yang masih memiliki darah keturunan asli dari baginda Rasulullah. Oh begitu. Itulah sedikit rangkaian ceritanya. Jadi sama pada Allah dan izin beliau tadi itu sehingga Mbah Purnama bisa masuk tubuh ini begitu. Ya. Jadi bukan karena saya nggak bisa apa-apa soalnya Mbah, paham nggih? Saya sangat mengetahui. Iya. Di mana banyak manusia juga terkagum-kagum dengan kemampuan yang Anda miliki. Iya. Padahal sejatinya jika manusia itu tahu, maka dia selayaknya manusia beriman. Maka imanlah yang harus bertambah di dalam tubuhnya. Bukan persifatan mengagungkan daripada Anda, tapi iman sebagai seorang manusia, bahwasanya dari Anda sendiri itu bisa juga melakukan hal yang tidak disangka dan bisa membawa pengaruh baik kepada golongan manusia. Dari situlah manusia seharusnya melihat jernih dengan akal pikirannya dan tersambung di dalam hatinya. Mereka akhirnya mendapatkan pancaran pantulan sinar cahaya yang akhirnya bisa menambah keimanan manusia itu. Apabila manusia itu hanya manusia yang pandai mengagumi saja, maka dari manusianya mudah tertipu dari tipu daya iblis. Dia juga akan tersesat karena mengagungkan dari sosok Anda. Dari situlah celah iblis nantinya tercipta lebih banyak lagi di muka dunia ini.
Terima kasih petuanya Mbah Purnama, saya diminum. Terima kasih. Silakan. Saya boleh merokok Mbah Purnama ya? Silakan. Di manusia ini merokok. Bismillah. Subhanallah. Terima kasih petuanya Mbah Purnama. Memang Sebentar. ya. Tadi apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu hewan peliharaan dari yang Anda miliki. Di mana ada sosok gaib dari atasnya datang. Ada juga dari golongan lain yang berada di luaran sana. Mereka semua mendekat, berusaha mengganggu daripada orang-orang yang ada di sini. Bisa begitu ya, Mbak? Menyerang banyak unsur-unsur dari kiriman manusia. Alhamdulillah. Ada juga dari banyak iblis yang keliaran. Alhamdulillah. Ada juga iblis dari lapisan bumi bawah. Alhamdulillah. Lapisan lain. Alhamdulillah. Seluruhnya. Dan saya izin menggunakan Silakan, Mbah. ilmu benteng yang saya miliki yang sudah tersambung. Silakan, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmuwan benteng yang saya miliki, saya memohon kepada Sang Pencipta dan izin Sang Penguasa, Raja di Raja Alam Gaib, dibentengi tempat ini dan manusia yang ada di sini sebenarnya. Dan yang sudah masuk, semuanya pun akan keluar melalui proses-proses pembersihannya. Sallallahu alaihi wasallam. Semakin tertutup rahmat. Allah. Dibantu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih Mbah Purnama. Jadi Mbah Purnama asli penduduk bulan kalau begitu? Asli. Oh, bagaimana proses penciptaan Anda pertama kali Mbah Purnama? Bercerita? Iya. Sebenarnya penciptaan saya sendiri itu diawali dari leluhur saya, dari bangsa jin. Ya sudah lebih awal diciptakan dari Allah sebagai Sang Pencipta. Dan golongan leluhur kami itu bebas menempati dahulu kala di bagian manapun dari penciptaan Allah, baik dari bulan yang sudah dahulu diciptakan ataupun bumi yang sudah diciptakan ataupun dari alam-alam lain. Dari situlah golongan kami bangsa jin lalu diizinkan oleh Allah dan juga diizinkan dari malaikat untuk menempati dari bulan yang sudah diciptakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana awal mulanya dari golongan kami itu bermula tertarik layaknya penciptaan manusia nantinya. Dari bangsa kami pun sebenarnya sudah tahu bahwa manusia nanti akan diturunkan di muka bumi ini. Dari situlah bangsa kami lebih dahulu menempati bulan. Yang pertama kali dari golongan kami menempati bulan tersebut dan sudah berumur puluhan ribu tahun. Jadi termasuk golongan jin yang sudah tua umurnya. Gitu. Ya Allah, saya baru tahu. Jadi antara jin dan manusia duluan jin diciptakan oleh Allah gitu ya? Benar. Astagfirullahaladzim. Baru tahu saya, Mbah. Jujur aja. Saya ini kan minim sekali, jadi hampir double pusing lah soal itu. Ternyata golongan jin itu lebih dahuluan oleh Allah sebelum manusia gitu ya? Benar. Terus ini, Mbah. Tadi Anda masuk ke sini bilang assalamualaikum, pertama sebagai goib dan masuk Islam ya. Alhamdulillah. Bagaimana proses Islam panjenengan? Dia cerita, Mbah. Iya. Iya. Proses keislaman saya beserta seluruh penduduk bulan itu sebenarnya baru-baru saja. Terus? Belum ada ratusan ribu tahun yang lalu. Dan dahulu kala hingga sebelum diutusnya khalifah
pemimpin raja di alam gaib. Golongan kami yang menempati bulan itu masih fase. Semenjak diutuslah dari beliau sebagai raja di dari situlah golongan kami pun ikut juga dihadirkan, dipanggil, dikumpulkan menjadi satu dengan para penguasa yang berada di muka bumi ini. Dari segala penjuru penguasa, dan setelah itu dari penduduk alam kayangan. Itulah proses keislaman kami dan pengislaman dari makhluk gaib lain yang berada di luar muka bumi. Oh, berarti baru aja kalau begitu, Mbak. Benar sekali. Oh, terus ini, itu beliau yang bergelar Sang Hyang Roso sampai begitu. Itu atas izin siapa itu beliau sampai segitu kuasaannya, Mbak? Itu atas izin daripada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Di mana dari izin tersebut dikehendaki oleh Allah, diturunkan melalui beliau kekasihnya yang paling utama, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu yang akhirnya diturunkan lagi kepada para aulia ataupun para walinya yang jelas tersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, begitu ceritanya. Jadi semua udah kehendak Allah kalau gitu ya. Benar. Bukan direka-reka dengan satu keilmuan atau teori-teori teologi, enggak itu. Tidak akan pernah bisa dan tidak akan mampu sebuah teknologi merekayasa daripada kehidupan bangsa gaib. Oh, sejatinya bangsa gaib tetaplah gaib untuk sekarang ini. Gitu. Dan dahulu kala bangsa gaib pun sempat menjadi bangsa yang nyata dan bisa berubah menjadi gaib lagi. Gitu. Terus ini saya boleh tanya sedikit, Mbah Purnama ya? Silakan. Berarti keislaman goib-goib seperti golongan Mbah yang di sana, orang kayangan dan goib-goib yang tinggal di bumi ini, Islamnya baru-baru saja, yang oleh tadi beliau atas izin Allah, itu ada maksud tertentu nggak di akhir kehidupan manusia? Ada. Boleh cerita? Sebenarnya dari keislaman golongan kami, baik golongan jin atau golongan siluman, bahkan dari para roh yang sudah tiada di muka bumi, yang sudah diislamkan dan disempurnakan, itu ada maksud dan tujuan dari Sang Pencipta. Allahu Akbar. Bahwasanya beliau Sang Penguasa, Sang Hyang Nurjahing Nirwan, diberikan amanah dari Allah untuk menguasai dari alam gaib. Itu akan berkesinambungan di kehidupan akhir zaman ini bagi manusia. Dan pengislaman dari seluruh makhluk gaib itu pun nantinya mereka semua akan ikut serta memperjuangkan kehidupan bangsa jin dan manusia untuk melawan dari pasukan lawan dari sosok pemimpin akhir zaman nanti, yaitu pasukan bencana kali itu. Bencana kali itu. Allah, astagfirullahaladzim. Pemirsa, silakan simak konten saya berjudul Jin dan saya pun tidak diperkenankan menjelaskan lebih dalam. Siap. Oh begitu, terima kasih. Berarti ada maksudnya oleh Allah gitu ya? Benar. Jadi bukan suatu rekayasa manusia atau bilang keilmuan, bukan ya? Tidak ada. Oh siap. Terus ini kegiatan daripada Mbah Purnama ketika masih fasik dulu apa? Boleh cerita? Iya. Kegiatan saya di bulan mengikuti banyak perintah dari iblis. Salah satunya membuat peristiwa gerhana bulan, di mana bulan itu sendiri kami tutup
terciptalah gerhana-gerhana bulan di masa lampau. Oi. Yang sejatinya itu semua tak terlepas dari pengaruh dan juga pekerjaan dari bangsa iblis kepada kami. Dan yang kedua, tugas kami di masa lampau, di bulan itu sendiri, yaitu menempati bulan dan juga sejatinya menyesatkan dari manusia-manusia yang mereka memiliki angan-angan supaya bisa sampai ke bulan itu sendiri. Menipu daya di masa lampau. Ada beberapa manusia yang pernah ditipu dari bangsa iblis. Bagaimana terus? Dan itu bukan kami yang bekerja, langsung bangsa iblis. Di mana dari iblis itu sendiri membuat sebuah replika bulan. Astagfirullahaladzim. Yang seolah-olah itu bulan yang nyata. Namun itu hanya tipuan. Di mana manusia yang tertipu, dia seolah-olah sudah menembus lapisan luar bumi ataupun lapisan atmosfer bumi. Padahal sejatinya lapisan atmosfer itu sendiri belum ditembus dari manusia. Dari situlah iblis pun membuat tipuan bulan yang serupa, yang bisa dipijaki dan bisa ditempati dalam wujud nyata. Dan bulan yang asli sendiri itu masih sangat jauh dari kedudukan muka bumi ini. Layaknya jika manusia itu tahu jarak antara bumi dan matahari, bulan yang benar-benar asli itu memiliki jarak yang hampir serupa. Jadi tidak ada manusia yang pernah sampai, apalagi menduduki di bulan. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Diam dulu Mbah Purnama. Terima kasih. Kaget saya ini juga pengetahuan baru. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa. Dan tugas saya dahulu di mana saya juga sempat turun ke bumi atas perintah dari iblis, bahwasanya golongan kami di masa lampau memerintahkan dari golongan jin-jin kecil yang tinggal di muka bumi ini untuk memberikan informasi kepada manusia supaya mereka tersesat dengan keadaan bulan. Dan dari situlah mereka harus melakukan suatu perbuatan yang di kehidupan manusia, perbuatan tersebut menyekutukan dari sang penciptanya. Itulah salah satu juga dari tugas kami dahulu kala. Namun bukan kami langsung yang memberikan kabar itu. Kami memerintahkan pasukan yang ada di muka bumi ini, di mana pasukan kami terdiri dari lapisan luar hingga lapisan inti bumi. Itu dari bangsa jin dan dari bangsa iblis. Mereka langsung memberikan rasa takut, rasa was-was kepada setiap manusia di masa lampau. Di saat bulan terjadi peristiwa gerhana ataupun peristiwa seolah-olah bulan itu terbelah, seolah-olah bulan itu mati. Dari situlah itu cara iblis memberikan informasi langsung kepada manusia-manusia di muka bumi ini. Dan kebanyakan manusia-manusia yang berhasil mendapat informasi tersebut, manusia-manusia yang mendapatkan kemampuan khusus, baik dari keilmuan atau dari kemampuan dari darah leluhurnya.
yang dimana leluhurnya dahulu kala tertipu dari bangsa iblis. Ini dulu Mbah Purnama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dari apa yang Mbah Purnama sampaikan tadi, saya boleh bertanya? Silakan. Tadi ini Mbah Purnama ketika masih fasik ya, ini kita bahas ketika Mbah Purnama masih fasik ya. Tadi mengatakan seperti membuat seolah ada gerhana bulan. Di akal manusia ini kan gini Mbah, ini kalau salah salahkan ya Mbah ya. Silakan. Bahwa antara matahari, bumi, dan bulan, di antara planet atau ciptaan Allah Ta'ala yang bisa bersinar sendiri kan itu matahari itu Mbah. Benar. Nah, dan bulan bisa terang itu sifatnya hanya memantulkan cahaya dari matahari. Bagaimana sampean, betul itu? Memang seperti itu kenyataannya. Oke. Terus terjadinya daripada gerhana bulan itu kan karena sinar dari matahari ke bulan itu terhalang oleh bumi. Nah, sehingga tidak bisa memantulkan daripada cahayanya ke bumi karena cahaya dari matahari tertutup oleh matahari. Bagaimana menurut panjenengan itu? Sebenarnya dari kejadian gerhana matahari, gerhana bulan, ada dua gerhana. Namun saya akan membahas gerhana bulan saja. Silakan. Yang kami kerjakan. Itu sebenarnya ulah dari bangsa kami di masa lampau. Masa lampau terus? Yaitu menutup pantulan sinar matahari, sehingga seharusnya bulan itu bisa memantulkan dari cahaya sinar matahari. Namun kenyataannya dari energi matahari yang sangat besar yang dikerjakan dari golongan malaikat, itu sepenuhnya kami tutup dari bulan itu sendiri hingga menjadi gelap dan tidak bisa memantulkan apa-apa. Dan dampak secara kehidupan nyatanya yaitu di kehidupan bumi manusia akan mengalami kegelapan yang akan dirasakan dari hidup manusianya. Dan dari proses itu sendiri kami bukan hanya menutup, melapisi dengan pasukan kami yang berlapis-lapis, dan golongan kami juga dibantu dari golongan iblis untuk di kejadian gerhana tersebut menutup total dari bagian inti bumi, sehingga bumi pun merasakan gelap. Cahaya itu tertutup dari bulannya sendiri dan dari luar muka bumi ini. Jadi seperti itulah proses terjadinya gerhana bulan itu. Secara goibnya, secara nyatanya karena posisi bumi dan bulan sejajar matahari gitu. Iya. Oh, jadi apa yang terjadi manusia itu betul kalau begitu ya? Memang benar. Di mana proses penjajaran itu sendiri sengaja dilakukan dari bangsa iblis yang sudah diizinkan daripada Sang Pencipta. Namun dari penjajaran itu sendiri akhirnya terciptalah sebuah keilmuan bagi bangsa manusia, yang dimana dari keilmuan itu sendiri manusia mendapatkannya dari bangsa iblis. Oh, jadi jelas matahari, bumi, bulan sejajar seolah ditutup sinarnya gitu ya. Benar. Itu secara ilmu manusia. Benar. Cara goibnya seperti tadi bersama tadi itu. Iya. Allahu Akbar, subhanallah, kuasa Allah luar biasa kalau begitu ya. Benar. Terus dari ketika Anda masih fasik Mbah Purnama, seperti itu timbulnya gerhana bulan. Tadi Anda menyampaikan ada sempat memberi kabar pada manusia di bumi sehingga kegiatan yang apa tadi? Menyebut Allah. Ya. Bentuknya apa secara manusia waktu itu? Coba dilihat, ceritakan. Banyak dahulu kala upacara-upacara yang dilakukan dari bangsa manusia Allah. dari zaman lampau. Bahkan mungkin
sampai sekarang ini dalam menyikapi dari gerhana itu sendiri. Oh begitu. Di mana sejatinya itu bermula dari dahulu kala bangsa iblis yang dahulu kala dari Azazil memberikan kemampuan kepada iblis yang lainnya. Jadi masa lampau belum banyak untuk memberikan informasi dan kemampuan kepada manusia-manusia yang memiliki keilmuan di masa lampau. Ketika masih fasik, Mbah Purnama, kegiatan manusia paling mencolok apa tiap ada gerhana bulan? Dia ceritakan suku apa? Kan Anda tahu toh, mau dari bulan sampai beri kabar pada pasukan sampai di bumi ini. Jika saya diizinkan, mungkin saya akan ceritakan. Ketika udah masa lampau kan tidak apa-apa, bukan sekarang yang lampau loh. Karena saya juga pernah mendengar cerita ada suatu suku apabila ada gerhana matahari, apalagi yang total itu mesti ada persembahan, entah itu pengorbanan manusia. Benar. Dahulu kala bagaimana? Itu memang terjadi di luar dari bumi ini. Dari untuk suku itu sendiri sudah banyak diketahui dari bangsa manusia. Namun saya tidak diperkenankan menyebutkan. Itu termasuk daripada hasil pola samin ketika masih fasik. Iya. Minum dulu. Tidak apa-apa masa lalu. Dan ada juga pengorbanan bukan hanya manusia, banyak dari hasil bumi, baik itu hewan yang diyakini dari hewan tersebut memiliki daripada sisi-sisi kesakralan tersendiri di masyarakat. Ada beberapa suku sebenarnya, dan itu semua dari suku-suku itu bersambung di keyakinan dari bangsa manusia juga. Jadi saya pun belum diizinkan. Siap. Saya merokok ya, Mbah Purnama ya, ada apa ya? Mau merokok sampean? Saya minum saja. Minum saja, camilan ya Allah. Iya, bismillah ya Allah. Allahu Akbar. Jadi itu termasuk daripada perbuatan golongan panjenengan ketika masih fasik waktu itu ya, Mbah Purnama ya. Benar. Terus ini masih kita bicara ketika Mbah masih fasik dulu. Dari apa yang ada kabar seperti itu, apa yang didapat oleh golongan iblis? Banyak sekali. Baik itu dari ruh sukma seorang manusia, semuanya itu sudah tertawan dan menjadi budak iblis sampai sekarang ini. Ya. Dan dari kegiatan itu, dari iblis sendiri memiliki banyak pasukan, baik iblis secara gaib ataupun iblis secara nyata di muka bumi ini. Secara nyata maksudnya gimana itu? Ya, Mbah Purnama. Iblis secara nyata, di mana iblis tersebut sudah bersemayam sangat kuat dan sangat banyak dalam jasad seorang manusia. Hingga seorang manusia itu tidak tersadar bahwa dia sudah dikuasai total dari iblis. Begitu. Dan dia diperalat untuk menyesatkan lebih banyak dari golongan manusia. Jadi itu dimaksud iblis yang gaib itu ada, iblis yang nyata itu ada, yaitu dalam manusia dikuasai oleh iblis, begitu? Benar sekali. Astagfirullahaladzim. Seolah apa yang tadi misalnya manusia seolah apa itu benar gitu ya? Iya. Karena begini, menurut pengamatan saya, banyak daripada manusia yang menuruti kemauan iblis itu juga diberi nyaman hidupnya gitu loh, paham ya? Memang iblis bisa memberikan apapun. Sampai sekarang ini masih. Betul. Kan gini, saya tidak pernah berbohong. Iya. Kan gini, Mbah Purnama, saya ini manusia ya, karena juga melihat ada rasa kekhawatiran tentang suatu peristiwa gerhana bulan lah. Nah, sehingga ini mau ada gerhana bulan, mau lakukanlah upacara seperti ini. Kalau nggak dilakukan upacara ini akan timbul banyak bencana, misalnya begitu ya. Benar. Begitu dituruti, misalnya beri persembahan apa, akhirnya bencana itu hilang. Itu bagaimana menurut pandangan gaib ala Mbah Purnama? Silakan. Iya.
Dari proses kejadian yang kamu tanyakan itu sendiri, sebenarnya dari bala bencana yang terjadi bagi manusia, jika manusia sudah melaksanakan upacara seperti yang sudah kamu sebutkan, itu semuanya sejatinya bukan dari Sang Pencipta mencabut dari bencana-bencana itu, akan tetapi iblislah yang selama ini membantu manusia mencabut sementara bencana-bencana itu. Di mana dari tugas iblis pun diizinkan dari Yang Maha Kuasa untuk memberikan apapun, mengiming-imingi apapun kepada seorang manusia, yang dimana manusia itu tertipu, tidak merasakan sebuah tipuannya. Dan jika manusia sudah tertipu sangat dalam, maka pastilah perbuatan secara nyata akan terjadi. Itu mengapa iblis tidak terkena hukuman dari Sang Pencipta, karena dari perizinannya, dari menggoda, bahkan menyesatkan dengan cara seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jadi itu prosesnya. Benar. Jadi dan dari situlah kegiatan-kegiatan upacara-upacara yang dilakukan bangsa manusia dari dahulu kala sampai sekarang, itulah yang menjadikan sebuah tradisi. Hingga akhirnya tradisi itu semakin memperkuat golongan iblis yang ada di muka bumi ini. Oh begitu. Benar. Itu ketika Mbah Purwo masih fasik ya. Nah, terus ini lagi, ini masalah gerhana bulan udah kita kupas. Seperti itu, mudah-mudahan saya diberi kepahaman. Insya Allah mudah-mudahan ya Mbah Purnama ya. Silakan. Ternyata ketika masih fasik seperti itu, kiprah golongan panjenengan kita masih iblis waktu itu ya, sampai bisa menimbulkan adanya gerhana bulan seperti itu. Walaupun cara dunia manusia dipahami dengan keilmuannya itu karena matahari bumi bersejajar sehingga pantulan sinar matahari tutup gitu ya. Benar. Tapi ada gue bebersih waktu itu ya. Ada. Terus ini yang berikutnya, tadi Mbah mengatakan karena Mbah tinggal di bulan, sebagai apa di sana? Sekarang ini Iya. saya sebagai penjaga bulan. Utama. Yang paling utama itu dari golongan cahaya. Allahu Akbar. Di mana golongan cahaya menjaga keutuhan dari bulan, karena iblis dari dalam zaman dahulu sampai sekarang mereka terus-menerus senantiasa menyesatkan bangsa manusia dengan tipuan melalui dari ciptaan dari Yang Maha Kuasa, yaitu bulan. Dari situlah golongan cahaya menjadi pemimpin utama di bulan yang benar-benar asli. Terus berarti panjenengan sebagai apa, mungkin salah satu panglima atau bagaimana posisi panjenengan? Iya. Oh siap, alhamdulillah. Terus ini ketika masih fasik lagi Mbak Purnama ya, di antara kegiatan fasik seperti itu, efek gerhana bulan bisa disebutkan sehingga banyak orang yang tersesat gitu ya. Benar. Terus yang kedua tadi, tadi Mbah Purnama bercerita ketika masih fasik juga atas apa ikut iblis bisa menciptakan suatu replika bulan. Ini kan aneh, itu kan besar menurut saya. Benar. Bahkan tadi Mbah Purnama mengatakan yang asli manusia belum pernah ada sampai ke bulan. Terus bagaimana dengan bulan yang replika tadi? Silakan cerita. Bulan replika yang dibuat iblis itu bukan sembarang iblis yang membuat. Terus di mana iblis tersebut? Iblis keturunan langsung dari Azazil, masih dekat dengan Azazil, dan bahkan Azazil juga ikut turun tangan membantu proses pembuatan bulan replika itu sendiri. Terus di mana dari pembuatannya sendiri melalui keilmuan dari iblis yang mumpuni, dari situlah iblis bisa menciptakan bulan yang bermula dari gaib. Diambillah semua sari bulan di masa lampau. Allahu Akbar. Sari bulan, sarinya saja. Astagfirullahaladzim. Terus dan diambil juga sari di bumi.
digabungkan. Dari situlah disambung dengan keilmuan iblis. Baru dari situlah tercipta bulan yang hampir serupa, yang seolah-olah menjadi bulan asli dan nyata bagi manusia. Terus? Dan dari situlah bulan itu tercipta persis sama dengan bulan yang asli. Namun bulan itu sendiri tidak jauh dari lapisan inti bumi dan tidak di luaran muka bumi, karena manusianya tidak bisa menembus lapisan-lapisan dari luar inti bumi itu sendiri. Maka iblis membuatkan bulan itu sendiri di dalam lapisan inti bumi ini, di atas dari bumi yang dipijaki manusia ini. Jika manusia itu tahu, dan seolah-olah itu masih di atas awan, itulah sedikit gambaran proses terjadinya penciptaan bulan replika dari Astagfirullahaladzim. Dan pada dasarnya saya mencontohkan lebih jelas. Jika ini bumi bulat, disinilah bulan yang diciptakan dari iblis tidak jauh dari bumi ini, dan terjarak dari bumi daratan yang dipijaki dari manusia, sehingga itu seolah-olah nyata bulan yang selama ini diidamkan dari bangsa manusia. Namun bulan yang benar-benar asli itu jaraknya jauh dari muka bumi ini. Astagfirullahaladzim. Dan tidak ada manusia yang sanggup menembus dimensi, baik itu nyata ataupun dimensi gaib, jika manusia itu tidak memiliki kedudukan apa-apa di sisi yang maha kuasa. Astagfirullahaladzim. Itulah sedikit cerita tentang bulan. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu Allah mengizinkan daripada golongan iblis untuk membentuk replika bulan, seolah manusia dengan keilmuannya bisa nyampe ke bulan, begitu Mbah? Benar. Di mana juga dari replika bulan itu sejatinya untuk lebih memperkuat keyakinan seorang manusia di masa lampau bahwa dari manusia dibekali dari akal dan dibekali dengan keilmuan, dan di mana ternyata keilmuan itulah yang memberikan, yang menyambungkan dari iblis, sehingga sambungan itu nyata dan jelas dan benar-benar terjadi bagi manusia. Namun kenyataan sejatinya itulah tipuan yang sebenar-benarnya bagi manusia. Dan jika manusia itu menolak bahwa dia pernah sampai, itu omong kosong. Jika manusia itu secara jasad sampai, maka mungkin saja mereka pun tidak akan pernah tenang di sana, karena merasakan energi dari bangsa gaib yang hampa di luar muka bumi ini. Mungkin bisa manusia itu tidak akan bernapas dan akan meninggal dalam wujud nyata, dan tidak akan pernah kembali ke muka bumi ini. Andai kata sampai yang asli gitu ya? Benar. Terus ini saya boleh bertanya ya? Silakan. Pada kenyataannya, andai kata bulan yang asli itu, ya sekarang dilihat manusia itu yang asli berarti. Dilihat nyata loh, kalau malam bulan purnama kelihatan itu terang benderang. Itu bulan nyata. Nyata yang asli. Nah, tapi yang replika daripada tadi disebutkan di mana posisinya tidak kelihatan? Sekarang ini posisinya bisa mengganti posisi bulan yang asli. Bisa begitu? Itulah cara iblis menipu daya manusia, bahwa saya posisi bulan itu disesuaikan dengan posisi aslinya. Jadi nutup gitu? Ya, seperti yang saya sampaikan, bahwa
Saya contohkan dengan kepalan tangan manusia. Ini seolah-olah bumi. Dan ini bulan tipuan replika dari iblis. Dan disinilah jauh dari bulan yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Dan jika manusia melihat yang ini, maka manusia tidak tahu yang sebenar-benarnya. Dan bulan yang sebenar-benarnya ini mungkin dilihat manusia dengan matanya, melihat seolah-olah dekat. Namun kenyataannya itu sangatlah jauh jaraknya. Allah. Dan itu pun bisa juga ditutup dari bulan yang diciptakan dari bangsa iblis tadi. Begitu. Astagfirullahaladzim. Karena hal ini belum pernah dijamah oleh ilmu akal manusia loh, Mbah Purnama. Karena akal manusia itu sendiri bersambung dengan keilmuan yang dibawa dari iblis yang masuk ke dalam jasad mereka sebagai manusia. Dari situlah mereka bukan hanya meyakini, akan tetapi mereka juga memiliki kemampuan keilmuan dan bahkan menciptakan sebuah teori yang bisa digunakan dari bangsa manusia lain. Itulah sejatinya kesesatan yang dibawa dari iblis, yang akhirnya disebarkan melalui iblis dari golongan manusia secara nyata. Gitu. Memang dulu Mbak Purnama ada beberapa hal yang saya sampaikan, yang saya tanyakan. Silakan. Kalau tadi ketika golongan Mbah Purnama masih fasik sampai diizinkan oleh Allah menciptakan gerhana bulan sehingga berdampak ke dunia manusia seperti itu, banyak orang tersesat gitu. Kegiatan upacara-upacara macam-macam seperti itu. Nah sekarang dengan adanya penciptaan replika bulan oleh golongan iblis tadi, ya, memang sudah kehendak Allah semua ya, sisi Allah ya. Nah, terus apa dampak yang didapat pada manusia sehingga timbulnya peristiwa ada replika bulan tadi itu? Boleh cerita? Ya. Peristiwa-peristiwa dari berhasilnya ciptaan replika bulan itu sendiri. Dampak bagi manusia yang sangat banyak. Iya. Baik di muka bumi ini sering terjadi pergejolakan, yang dimana pergejolakan yang dialami dari bangsa manusia, seperti halnya rasa sakit yang dialami manusia. Itulah salah satu yang terjadi atas penciptaan replika bulan ini. Dan juga ada juga hal-hal lain, yaitu timbulnya bencana-bencana yang diperintahkan dari Sang Pencipta, yang dikerjakan dari golongan cahaya, di mana manusia sudah jauh daripada tugasnya sebagai hamba di dunia ini. Dan juga ada juga pengaruh lain, di mana manusia sekarang berlomba-lomba untuk bisa sampai ke bulan. Itu sejatinya hanya tipuan belaka. Dan begitulah cara iblis menyesatkan bangsa manusia secara gaib dan secara nyata, secara halus, dan bahkan secara ringkas melalui keilmuan bangsa manusia. Karena ini Mbak Purnama, tujuannya manusia ini kan apabila orang sudah mencapai ke bulan itu sudah menguasai teknologi yang tingkat tinggi gitu loh, sehingga banyak orang yang iri, cemburu, yang sekarang sudah sampai ke bulan, orang Nusantara gini-gini aja. Itu bagaimana menurut panjenengan? Ya, pada dasarnya manusia itu bisa sampai ke bulan hanya bulan replika, di mana kemampuan mereka sendiri tersambung dengan sosok gaib yang membuat replika bulan itu. Jadi ada persamaan dari mereka. Dari situlah energi iblis pun bersatu.
dari penyatuan energi iblis tersebut yang sudah di dalam jasad manusianya melalui keilmuannya dan yang ada di dalam iblisnya sendiri, maka tersambunglah jasad manusia itu bisa menciptakan teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk manusia itu mendarat di bulan. Dan itu replika kalau begitu ya? Benar. Belum pernah nyampe yang asli kalau begitu? Tidak ada. Karena tadi Mbah mengatakan bisa dimensi, ya. Bagaimana menurut panjenengan bisa menerangkan ke alam manusia? Kok tadi bilang kalau sampai ke bulan yang asli itu bisa dimensi, di sana akan mati. Itu gimana menurut panjenengan, Mbah? Sebenarnya, jika manusia itu ingin ke bulan nyata, yang benar-benar bulan, jika dia memaksakan, tas jasad loh, secara jasad nyata, mereka bisa meninggal. Oh, iya. Karena perbedaan dimensi, karena di sana banyak ditempati dari makhluk gaib, memiliki tingkatan tinggi, baik dari jin, siluman, ataupun iblis dan malaikat. Semuanya di lapisan luar muka bumi ini, di mana iblis-iblis tersebut, bahkan jin-jin yang di luar dari lapisan tersebut, itu iblis-iblis atau makhluk gaib yang memang memiliki kemampuan tinggi. Gitu. Sehingga dari banyak penuhnya dari golongan gaib berdampak nyata dalam manusianya secara jasa, yaitu hampa. Tiada udara, karena makhluk gaib tidak membutuhkan udara, seperti halnya bangsa manusia. Itulah perbedaan dimensinya secara nyata. Dan jika manusia itu masih ngotot ingin menembus, ya sudah, biar dirasakan. Matilah nanti yang akan mereka dapatkan jika mereka pun kembali. Jika tidak, mereka akan hilang begitu saja. Gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi saya juga pernah mendengar dari beliau langsung masalah cerita ini. Ternyata belum ada pernah manusia yang benar asli gitu ya, yang dihinggapi di replika gitu ya, Mbak. Allahu a'lam. Semua terjadi atas izin Allah, walaupun iblis yang menciptakan sebagai cara mereka untuk mencari pengikut manusia begitu ya. Oke. Terus ini sekarang itu ada perbuatan Mbah Purnama ketika masih fasik atau ikut iblis kan gitu. Sekarang Mbah Purnama tadi cerita bersamaan dengan penguasa yang lain di bumi ini jadi muslimkan oleh beliau yang bergelar Sang Hyang itu mana. Sekarang kita sampean apa setelah muslim? Ya. Golongan kami, golongan jin. Ya. Itu sama seperti semua manusia. Iya. Menjalankan perintah dari yang kuasa, menaati perintahnya. Itu tugas pokok kami. Dan setelah itu kami diberikan tugas untuk menjaga dari bulan daripada gangguan tipu daya dari iblis sekarang ini. Karena sejatinya iblis pun masih terus menerus menggempur daripada bulan yang benar-benar asli. Dan iblis pun secara terus menerus dengan kemampuannya meneliti apa yang bisa digunakan dari iblis untuk menyesatkan manusia melalui perantara bulan itu sendiri. Gitu sekarang ya. Terus tadi Mbah mengatakan, saya pernah mendengar bahwa sesungguhnya Allah di manusia untuk beribadah kan gitu ceritanya. Benar. Kalau di manusia ini kan sekarang ini alhamdulillah mudah-mudahan kami diberi Islam dan iman loh Mbah Purnama ya. Jika kita wajib, kami manusia wajib sembahyang sehari semalam 5 waktu, untuk puasa Ramadan. Apa sama seperti itu panjenengan di sana? Sama. Allahu Akbar. Begitu ya Mbah ya. Nah. Oke. Jadi Mbah sudah bercerita ketika masih fasik dan sekarang sudah muslim begitu keadaannya. Jadi kalau boleh kusimpulkan sampai saat ini belum ada pernah manusia yang sampai ke bulan yang asli gitu ya. Belum. Betul ya Mbah ya. Betul. Nah itu manusia sekarang. Kalau aku boleh tahu, tadi Mbah membocorkan ada orang yang punya posisi di sisi Allah tertentu sehingga bisa sampai ke sana. Boleh sedikit cerita kasih bocoran? Sebentar. Iya.
ada manusia-manusia memiliki posisi kedudukan di sisi Sang Penciptanya. Dari situlah manusia tersebut berhasil mendarat bukan dengan jasadnya seperti manusia. Oh, nggak punya badan kalau begitu. Tidak. Terus yang kesana apa ya? Melalui rohnya. Asli. Itulah benar. Yang sejatinya disebut dengan perjalanan rohani. Di mana perjalanan rohani? Yang sebenar-benarnya, yang seaslinya, manusia itu akan mengetahui kematian sebelum dia mati sebenar-benarnya. Astagfirullahaladzim. Seperti halnya seperti itu. Karena sejatinya jika manusia itu ingin mengetahui kebenaran, maka mereka harus meninggal lebih dahulu. Akan tetapi jika manusia yang memiliki kedudukan di sisi Sang Penciptanya dan diberikan sebuah amanah dan juga diberikan sebuah kemampuan di dalam rohaninya, dari situlah manusia itu mendapatkan hak untuk melaksanakan perjalanan rohani. Ini kalau zaman sekarang. Dan ya? saya pun hanya menyampaikan bahwa manusia itu ada. Dan sekarang ini ada berapa? Secara rohani yang beberapa. Ya diizinkan ke bulan. Tidak sampai 10. Sampai 10 ya. Allah, itu rohnya ya, bukan jasadnya ya. Bukan. Kalau yang jasad dengan alat teknologi itu banyak replika. Benar. Yang kebetulan asli itu hanya roh-rohnya ya. Oke. Jadi benar-benar kalau salah-salahkan saya, Mbak. Memang seperti itu kenyataannya. Saya nggak tahu. Jika manusia mendarat dengan jasadnya, sekalipun manusia tersebut memiliki kedudukan, tidak akan mungkin. Oh, karena dimensi beda gitu ya. Nah. Oke. Terus ini, Mbah, sebelum kita berpisah, dampak nyata di dunia manusia di bumi ini, efek daripada orang yang merasa sampai ke bulan, walaupun itu replika buatan golongan I tadi, sekarang dampak nyata di manusia bagaimana ini tentang keyakinan dia kepada Allah tambah besar atau bagaimana, bisa cerita? Iya. Ya. Keyakinan mereka yang mereka jalankan sekarang ini akan semakin berkurang, di mana rasa yakin mereka sendiri itu sudah dibersihkan sedikit dari para malaikat. Dan jika manusia-manusia yang masih bersikukuh dengan keyakinannya bahwa kebenaran manusia yang hadir dan bisa ke bulan secara bulan nyata, mereka sejatinya tidak memiliki keyakinan yang kuat di dalam hatinya kepada Sang Penciptanya. Namun mereka semua sudah tertipu dari bangsa iblis. Malah bangga dengan keilmuannya itu. Benar. Sehingga melupakan Allah gitu. Ya. Merasa menguasai dunia ini dan teknologinya, akhirnya malah mungkar. Dan gitu. dari situlah perbuatan kemungkaran banyak terjadi di dunia ini. Kesombongan dari sifat manusia itu pun sudah mulai bermunculan. Itulah sejatinya terjadi dampaknya bagi manusia, yang dimana manusia meyakini dengan kuat kebenaran dari manusia yang pernah ke bulan, dan ternyata bulan itu replika. Oh begitu. Jadi intinya membuat mereka semakin jauh daripada Allah gitu ya. Iya. Oke, minum dulu Mbah Purnama. Sebelum kita berpisah, terima kasih banyak atas keterangannya. Dan Mbah Purnama sudah diizinkan datang ke sini menyampaikan kebenaran yang ada secara gaib, seperti itu prosesnya. Walaupun, bolak-balik kan manusia itu akalnya diandalkan. Kalau nggak masuk akal, nggak logis, terserah wallahu a'lam. Akal manusia itu hanya sempit. Lebih sempit lagi jika manusia itu tidak memiliki akal yang jernih, akan bertambah sempitnya. Oke. Terus ini sekalipun mereka pandai.
Sebelum kita berpisah, Mbah, dari pengalaman Mbah Purnama ketika masih fasik dan sekarang sudah ikut Muslim, seperti apa yang Mbah ceritakan? Adakah pesan yang Mbah sampaikan pada dunia manusia? Ya, Ya. pesan saya bagi manusia, tidak usah terlalu meyakini sebuah peristiwa yang dilakukan manusia di masa lampau. Dan juga sebaiknya perkuat keimanan yang benar. Sejatinya iman itu bukan hanya cuma iman secara lisan atau ucapan manusia, tapi harus diperkuat di dalam hatinya, di dalam perbuatannya. Itu yang harus senantiasa dilakukan manusia. Dan juga jika manusia di kehidupan ini masih diberikan umur, maka selayaknya harus mengurangi kemungkaran-kemungkaran di dunia ini dengan cara tidak meyakini kebenaran mutlak dari kejadian di masa lampau, dan juga tidak menyekutukan dari Sang Pencipta alam dan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Mbah Purnama. Pesan-pesan saya lagi menyambung di akhir zaman ini. Sejatinya manusia masih banyak yang mereka tertipu dan mendapatkan kebimbangan atas segala hal yang dilakukan sekarang ini. Akan tetapi jika mereka dibukakan hidayah dari Sang Pencipta, maka mereka harus senantiasa memupuk hidayah tersebut. Jangan sampai padam api hidayahnya, hingga akhirnya api imanlah yang lebih kuat bagi manusianya. Gitu Mbah Purnama. Mbah Purnama, saya mau izin, ini mau tak share dunia manusia loh Mbah. Tahu kan? Silakan. Teknologi itu. Dan ini Mbah bisa melihat bayangan saya? Iya. Bisa? Saya mengetahui. Tolong, apa namanya? Bisa paham ya? Biar apa istilahnya banyak ini pahaman gitu loh. Saya mengetahui. Oke. Ini kan di sini kan untuk menyampaikan kebenaran yang ada kan gitu. Benar. Bahwa dunia ini semua hakikatnya adalah dikuasai Allah dan atas kehendak takdir Allah kan gitu. Benar. Cuma Ajajil dan anak turunnya juga berjuang terus untuk mencari pimpinan di neraka begitu kan? Iya. Sesuai dengan keadaan ketika di surga sama Nabi Adam alaihissalam dulu. Termasuk ada sendiri ketika belum muslim kan juga fasik seperti itu perbuatannya kan? Iya. Memang kenyataannya seperti itu. Udah, semua udah kehendak Allah. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan gitu ya Mbah Purnama ya. Iya. Selamat lahir batin, dohir batin hati kita selamat, wallahu alam lah, kita nyapsi pada Allah gitu Mbah ya. Iya. Untuk saya pribadi ada pesan buat saya Mbah Purnama? Pesan saya, tetap semangat. Amin. Dalam keadaan apapun. Amin. Dan juga Amin. lebih dekatkan dengan tugas yang diamanahkan kepada Anda. Amin. Dan semoga saja diberikan kepahaman dan kekuatan Amin. secara nyata, Amin. yang dimana nantinya bisa membawa pengaruh baik bagi muka bumi ini. Amin. Oke, terima kasih. Itulah pesan saya. Terima kasih Purnama. Selalu kembali. Silakan caption dulu suguhan saya. Terima kasih. Allahu Akbar. Bismillah. Oke. Silakan kembali, mohon maafkan kami kurang sopan seperti itu. Nanti sambil berjalan kembali bertugas, ada efek-efek samping yang Anda temui tentang diri kami bisa disikat sekalian. Paham nggih? Iya. Semangat. Monggo, terima kasih Mbak Purnama. Matur suwun. Saya mau izin. Siap. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Keluar dengan tubuh ini. Allah. Bisa sadar.
Pun sadar? Alhamdulillah. Enak? Enteng nggih, bersih sekalian? Iya. Alhamdulillah, Pak Fesa, subhanallah, demikian obrolan kami dengan makhluk goib yang pengakuan tadi pengen dipanggil sebagai Mbah Purnama yang aslinya tinggal di Bilan yang asli sana. Demikian ceritanya tentang sesuatu hal yang kadang-kadang memang sangat jauh di luar dugaan yang manusia anggap selama ini. Dari si goibnya sudah disampaikan seperti itu apa adanya, dan apa dampak ke dunia manusia seperti ini. Pemirsa, kita kembali ke masa lampau ketika Allah menciptakan leluhur manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam ketika di surga dulu. Jelas itu ada peristiwa di mana yang diizinkan, yang mau melayani adalah golongan malaikat atau cahaya. Kemudian golongan ajajil, jelas mereka menantang atas perintah Allah untuk hormat pada Nabi Adam, sehingga mereka berjanji untuk mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka dari anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Itu sampai sekarang dengan berbagai macam cara. Pemirsa, apabila ini kebenaran dari Allah datangnya, karena Allah lah yang hakiki. Apabila sini banyak kesalahan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami di sini. Mohon maaf, salah kata, salah ucap, sikap mohon maaf kami. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.